Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-mab'uus rahmatan lil alamin. Amma ba'd. Maha suci Allah, pemilik arsy, pemilik lauhil mahfuz, pemilik asmaul husna, pemilik kun fayakun, yang telah mengizinkan kita masih diberi umur sampai saat ini. Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Beberapa waktu lagi kita akan memasuki 1443 Hijriah, meninggalkan 1442 Hijriah. Dalam bahasa Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid, Ketua MUI Kota Bandung, beliau mengatakan kalau tahun Masehi adalah tahun untuk muamalah atau pergaulan sosial kita. Umpamanya untuk gajian itu tanggal berapa? Biasanya itu tanggal 1 di bulan Masehi perhitungannya. Umpamanya untuk menentukan kapan Liga Indonesia akan bergulir, diberlakukan tanggal Masehi, bulan Masehi untuk pergaulan sosial. Namun untuk urusan ibadah mahdoh adalah bagian yang diberlakukan untuk penanggalan Hijriah. Sekarang ketika video ini kami buat, detik-detik menuju 1443 Hijriah. Sebenarnya di zaman Nabi Muhammad SAW kita paham belum ada tahun Islam, belum ada penanggalan tahun Hijriah. Tahun yang ada pada waktu itu sangat dipengaruhi oleh suasana yang terjadi atau yang dianggap besar. Misal, ketika ada pasukan gajah menyerang Ka'bah, maka dinamakan tahun gajah. Ketika Rasulullah SAW mengalami kesedihan karena ditinggal istri tercinta Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijatul Kubra, istri beliau yang sangat beliau muliakan. Begitu pula beliau ditinggalkan oleh paman beliau Abu Thalib yang selama ini membela beliau dalam suka dan duka dalam dakwah. Maka kesedihan yang luar biasa dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Maka tahun itu adalah Amul Huzn atau tahun kesedihan. Adapun dari dulu, dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kapanpun, Al-Quran menuturkan bahwa bulan itu 12 dalam setahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan dalam ketetapan Allah pada waktu menciptakan langit dan bumi. Quran Surah At-Taubah ayat 36. Asbabun nuzul atau sebab turunnya surat ini, ayat ini, para alim ulama mengatakan, termasuk Imam Mujahid, diawali dengan ada masyarakat jahiliyah yang ingin menambah bulan menjadi 13 dalam satu tahun. Turun ayat ini ingin menegaskan kepada semuanya bahwa bulan itu dari alam diciptakan ya 12 bulan dalam setahun, tidak lebih dan juga tidak kurang. Dan pakar-pakar astronomi modern mengatakan ya memang 12 bulan dalam waktu satu tahun. Dalam hitungan kita kenal dengan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal atau Jumadil Ula, Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir,
Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ada 12 bulan. Harinya ada 7. Ahad, Isnain, Sulasa, Arbi'ah, Khamis, Jumu'ah, dan Sabat. Itu sudah paten, sudah jamnya dari Allah Subhanahu wa taala, harinya dari Allah Subhanahu wa taala, bulannya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Faliqul isbahi wa ja'ala al-laila sakana wasyamsa wal qamara husbana, zalika taqdirul azizil alim." Dia Allah yang menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Perhatikan, wasyamsa wal qamara husbana, dan matahari dan bulan dijadikan Allah perhitungan. Dalam hitungan Hijriah, pergantian hari itu dimulai dari terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam berarti memasuki hari yang baru. Memasuki hari yang baru. Syamsiah, perputaran matahari, digunakan untuk hitungan hari. Dalam hitungan Masehi, pergantian hari itu pada titik nadir 0000. Dalam hitungan Hijriah, begitu matahari terbenam, itulah pergantian hari. Sementara untuk hitungan bulan, dihitung dari hilal, munculnya awal bulan. Dalam sebulan hanya sekali. Dalam setahun hanya 12 kali. Jadi hitungan Komariah, hitungan bulan ini untuk menghitung bulanan. Pertama, bentuknya sangat kecil, kemudian di tengah bulan bentuk yang sempurna, kemudian mengecil, dan kemudian begitulah seterusnya. Tumbuh lagi, kelihatan hilalnya. Inilah hitungan Hijriah, hitungan Islam. Sementara untuk hitungan Islam ini, tanggalnya ada, harinya ada, bulannya ada, tahunnya yang belum ada. Tahun Islam belum dikenal, bahkan sampai Rasulullah SAW hidup. Belum punya hitungan. Sehingga kita kembali mengulang bahwa yang ada pada waktu itu, nama-nama tahun sering dikaitkan dengan kejadian yang dianggap besar pada waktu itu. Umpamanya Amul Huzn, tahun kesedihan, Amul Fil, tahun gajah, tahunnya belum ada. Hingga di masa Khalifah Umar bin Khattab, pemerintahan Islam sudah semakin meluas. Banyak gubernur-gubernur yang berkirim surat atau dikirimi surat oleh Umar bin Khattab selaku kepala negara. Tanggalnya ada, harinya ada, bulannya ada, isi suratnya ada, stempelnya ada. Yang tidak ada satu adalah penomoran tahunnya. Maka kata salah seorang gubernur, Abu Musa al-Ash'ari, mengatakan, mengusulkan kepada Umar bin Khattab, "Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, ini akan membingungkan tata kelola administrasi dalam pemerintahan. Kalau tidak ada tahunnya, akan repot jadinya. Kalau tidak ada nomor untuk tahunnya, akan membingungkan dalam melaksanakan perintah demi perintah." Maka rembuklah para sahabat. Ada beberapa yang diusulkan untuk mengawali tahun baru. Ada yang mengusulkan tahun Islam dimulai dari Rasulullah SAW dilahirkan. Ada yang mengusulkan Rasulullah SAW ketika wafat. Ada yang mengusulkan ketika dimulainya Isra Mi'raj. Ada juga yang mengusulkan ketika ayat Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang disetujui dalam musyawarah ini
menurut para ahli sejarah adalah usulan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau mengusulkan sejak hijrahnya Rasulullah dan para sahabat dari Mekah ke Madinah. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Apa alasannya? Di sini ada heroisme perjuangan. Ada pengorbanan yang sangat besar dari para sahabat. Ada perjuangan yang luar biasa dari Nabi Muhammad dan para sahabat untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah dalam rangka hijrah ke Yasrib yang pada waktu itu namanya Yasrib. Dan kemudian pada langkah selanjutnya Yasrib dirubah oleh Rasulullah menjadi nama Madinah yang mempunyai makna paling tidak dua pemahaman. Yang pertama, Madinah adalah bermakna kota. Kenapa kota? Kota adalah lambang percepatan untuk pembangunan. Kota adalah lambang percepatan untuk sebuah kemajuan. Begitulah satu pendapat. Pendapat yang lain, Madinah adalah kota yang berbasis dengan nilai-nilai din, nilai-nilai agama. Dan kemajuan sangat luar biasa pada waktu dicapai. Dan disetujuilah dalam rapat bahwa hijrahnya atau kita sebut hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah sebagai tahun baru Islam. Benar bahwa hijrah itu pada 2 Rabiul Awal, pada tanggal 2 bulan Rabiul Awal. Tetapi kenapa Muharram yang dijadikan tahun baru Islam? Muharram sejak dari dulu adalah bulan yang pertama. Muharram, Safar, Rabiul Awal dari dulu bulan ke-3. Maka tidak usah dirubah menjadi Rabiul Awal itu bulan pertama, tetap bulan ke-3. Cuma di tahun itu dihitung Muharram yang terkait dengan hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabat ke Madinah, itulah tahun baru Islam. Salah satu filosofinya bahwa kita terus-menerus untuk berjuang hijriyah, untuk sesuatu yang memperjuangkan nilai-nilai Islam. Ada perjuangan inilah yang menjadi dasar bahwa tahun baru Islam dimulai, dan sepakat semuanya. Para ahli sejarah menyatakan itu bertepatan dengan Jumat 15 Juli 622 Masehi. Pemirsa Nihwan TV yang sama-sama mengharap mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam Al-Qur'an kita banyak menemukan kata muhajirin. Itu para sahabat Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Kenapa muhajirin? Fi'il madinya adalah hajaro, orang yang berhijrah. Mengikuti wajan fa'ala dalam ilmu sorof kita namakan atau kita kenal dengan istilah musyarakah. Ada saling, ada interaksi. Fa'ala. Syawaro yusyawiru musyawarotan. Musyawaro ada interaksi antara satu dengan yang lainnya. Syaraka yusyariku musyarakatan. Masyarakat adalah interaksi. Hajaro yuhajiru muhajarotan. Muhajirotan. Muhajir adalah orang yang berhijrah. Interaksi satu sama lain. Artinya butuh tenaga, butuh pikiran, butuh biaya, dan lain sebagainya. Butuh keberanian. Orang yang berhijrah menuju Allah Subhanahu wa taala berarti berkorban untuk banyak mengeluarkan pikiran, pendapat, tenaga untuk lillahi ta'ala, untuk ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita faham, Al-Quran mengingatkan kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan lihatlah, dan jiwamu lihatlah hari-hari kemarin untuk hari esok. Lihatlah dunia ini
tataplah dunia ini untuk kebaikan akhirat. Diawali dengan takwa, kemudian disuruh untuk perbaikan diri menuju hari akhirat dengan modal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambut tahun baru Islam 1443 Hijrah dengan semangat menuju Allah, dengan semangat persaudaraan, dengan semangat perbaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.